pernah nggak Mai menyesal gitu. Begitu yang kau ramalkan itu buruk, satu kejadian yang menggemparkan, merugikan gitu, dan kau pernah mungkin kaget atau menyesal pernah menyampaikan itu. Bahkan jujur, aku itu selalu kalau aku sholat aku selalu ngomong gini, ya Allah, ini kan aku terkenal, namaku populer, tapi terkenalku dan populerku tuh bukan sebagai aktor film gitu, bukan sebagai aktor film laga, aktor film seperti Nicholas Saputra, bukan, tapi sebagai paranormal. Ya, pertama kali saya mengundang tamu seperti ini, tapi kita akan mencoba diskusi, ya, ngobrol tentang sesuatu dari angle yang berbeda. Jadi tamu saya ini sebenarnya adik saya lah ya. Kami sama-sama dari Palembang. Ya, adik saya ini banyak sekali meramal tepat ya berapa kejadian sebelum terjadi. Kematian orang-orang top, peristiwa-peristiwa ya yang kemudian terbukti terjadi ya. Kita kenalkan, ini dia Hardiansyah Gumai atau Hard Gumai. Assalamualaikum boy. Waalaikumsalam. Jadi kau tuh apa ya? Sersan 2? Sersan 2. Serda? Bukan dukun? Bukan. Dia marah kalau dibilang dukun. Tapi kau tuh dianggap dukun, Mai. Nah, itu dia. Dipanggilnya Gumai kan? Iya, panggil Gumai. Gumai itu nama dusunnya dia, nama kampungnya dia. Betul. Sebenarnya. Oke. Kenapa kau menolak dikatakan dukun? Karena memang pertama aku bukan dukun. Walaupun belakangan ini banyak netizen masyarakat Indonesia nganggap dukun. Nganggap dukun. Yeah. Tapi sekali lagi, alhamdulillah, insya Allah aku bukan dukun. Apa yang membedakanmu dari dukun, Gumai? Yang membedakan gini, pertama gini, aku tidak mau dibilang sok. Tapi yang pertama, di luar sana kan banyak orang atau banyak masyarakat yang mempunyai pendapat berbeda. Tapi seorang Hard Gumai punya pendapat sendiri dan kita berhak berpendapat. Ya. Pemikiran saya secara pribadi, pendapat saya, ada yang namanya paranormal, ada yang namanya parapsikolog, dan saya lebih senang disebut parapsikolog. Kau pun nggak mau dibilang paranormal? Nggak, bukan. Coba terangkan dulu kenapa nggak mau dibilang paranormal, dan habis itu kenapa menolak dikatakan dukun? Karena menurut pendapatku paranormal itu ini mohon maaf kalau salah, ya. Karena mungkin bisa dikoreksi, mungkin para ahli yang di luar sana bisa dikoreksi. Ini sesuai dengan interpretasimu. Betul. Ya, okay. Paranormal itu ada sosok, ada orang di luar sana yang dia melakukan ritual, melakukan suatu perjanjian dan mempunyai syarat ketentuan yang harus dia lakukan. Contohnya berpuasa, bertapa. Ada ritualnya. Betul, ritual yang perjanjian dengan siapa, Gumai? Sepengetahuan saya dan pendapat pribadi di luar sana kan memang ada yang dukun, benar-benar dukun, Yang dukun sebenarnya di luar sana menurutku itu ada di atas gunung, di dalam hutan, yang mana dia melakukan perjanjian dengan dengan makhluk halus. Oh ya. Dengan makhluk astral. Okay. Yang ini yang jelas-jelas menduakan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menurutku bertentangan dengan, alhamdulillah bertentangan denganku. Karena ini salah menurutku. Dan aku tidak melakukan itu gitu. Aku tidak pernah melakukan itu, aku tidak berguru. Aku tidak berguru untuk menjadi seorang parapsikolog, atau aku tidak berguru untuk menjadi seorang yang bisa meramal. Aku tidak mencari ilmu di dalam hutan, naik gunung. Aku tidak mencari ilmu dengan berpuasa, dengan melakukan ritual-ritual yang itu di luar ajaran agama Islam. Kebetulan aku Islam. Dan aku hanya melakukan ritual satu. Apa? Sholat. Aku sholat 5 waktu. 5 waktu, insya Allah. Walaupun memang kadang lupa, kadang bocor, kadang lost gitu. Tapi alhamdulillah ritualku hanya sholat. Karena dengan sholat itu salah satu caraku untuk berdoa, untuk meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa, bahwa ya Allah, kalau memang aku diizinkan
untuk menjadi seorang Hatguma yang dikenal orang di luar sana sebagai peramal, aku ikhlas. Aku ikhlas dihujat orang, aku ikhlas dibilang dukun, aku ikhlas dibilang paranormal, aku ikhlas dibilang yang lebih menyakitkan lagi dibilang menduakan Tuhan, musyrik, syirik di luar sana, aku ikhlas. Kalau memang ini jalan hidupku, kalau memang ini rezekiku, aku ikhlas ya Allah. Selama aku yakin, insya Allah aku tidak melakukan kesalahan yang melanggar aturanmu, gitu. Jadi dengan kemampuan yang aku punya ini yang orang kenal di luar sana itu, ini murni aku tidak melakukan ritual-ritual khusus yang mana itu dilanggar, yang mana itu dilarang oleh agamaku. Atau aku juga yakin dilarang oleh agama manapun. Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, menurutku semua agama mengajarkan kebaikan, termasuk agamaku Islam. Dan aku meyakini, sangat yakin bahwa apa yang aku miliki, apa yang aku punya dalam konteks orang mengenalku meramal itu memang sudah sejak lahir. Maka dari itu aku lebih suka disebut sebagai para psikolog. Kan tidak populer. Istilah itu sangat tidak populer. Kalau paranormal, paranormal itu orang yang bisa ngeramal ke depan. Itu paranormal kau. Ya kan? Mendahului kejadian gitu. Kalau Gumai dianggap paranormal dalam pengertian itu, orang nggak tahu kalau paranormal itu harus ada membuat perjanjian, melakukan ritual. Ya, orang tidak tahu. Ya. Kalau dianggap peramal, oke. Gumai itu peramal. Kalau ditanya di hati yang paling dalam, batinku ya aku nggak oke Om. Tetap Tapi para psikolog. Para psikolog. Tapi aku menghormati dan menghargai pendapat orang di luar sana. Silakan kalian mau bilang aku peramal, mau bilang aku paranormal. Ada juga yang bilang dukun musyrik, dukun syirik, nggak apa-apa. Terserah, cukup Allah yang tahu, cukup Allah bagiku. Itu aja. Oke. Ya, saya pun nggak baru mendengar tuh istilah para psikolog. Iya. Kalau di Amerika ada psychic ya, orang juga yang bisa melihat ke depan gitu, futuristik. Gitu. Kalau Rara Pawang itu apa dia? Paranormal kah? Atau pawang hujan? Campur-campur juga kan? Campur-campur sih, setauku ya. Ya. Rara, setauku campur-campur. Kebetulan memang aku belum pernah kenal secara langsung, walaupun memang sempat kontak-kontakan, sempat chat-chatan, tapi belum pernah ketemu langsung belum. Sempat ada janji mau ketemu, mau apa, tapi belum diizinin sama Allah, belum berjodoh. Jadi tapi sepenglihatanku dengan kasat mata profesi beliau, aku bilang aku nggak bisa bilang dia paranormal atau dukun atau apa, karena aku takutnya nanti dia mempunyai prinsip sama seperti aku gitu. Jadi mungkin lebih tepat dia manusia yang mempunyai kemampuan spesial. Yakin? Ada juga orang yang gimana gitu. Guma yakin kalau Mbak Rara yang juga chat-chat sama saya memang punya kemampuan luar biasa, misalnya untuk menghentikan hujan seperti dia dikenal. Wallahu alam sih Om. Karena yang masyarakat tahu kan terakhir beliau sempat viral. Ya. Perihal salah satu kejadian yang yang di F1 itu ya. Yang di F1 itu. Dan itu kan kemampuan itu kategorinya memang dikenal banyak masyarakat itu paranormal. Ya. Gitu. Tapi ya balik lagi sih, perihal beliau benar-benar mampu atau tidak itu wallahu alam. Oke. Ya inilah masyarakat kita ya. Ada yang modern, ada yang masih sangat tradisional, ada in between, ada yang modern tapi masih percaya dengan hal-hal seperti ini. Kalau di luar negeri jelas tuh, secara saintifik itu kadang-kadang bisa dipelajarin juga kan. Di samping memang bakat mungkin. Bagaimana dengan indigo? Indigo gini, menurutku ada perbedaan nih kalau pendapatku pribadi. Indigo itu adalah manusia atau orang yang punya kemampuan dalam melihat makhluk halus. Astral. Makhluk astral. Iya. Itu indigo. Itu indigo. Itu pendapatku secara pribadi. Tidak dalam kategori meramal,
menerawang. Tapi lebih ke ghost hunter. Itu indigo. Iya, itu indigo. Lebih ke situ. Walaupun jenisnya macam-macam juga indigo itu ya. Iya, jenisnya macam-macam. Walaupun memang banyak masyarakat akhirnya yang maaf nih dari berbagai kalangan kan, mungkin ada kalangan yang memahami, tetapi ada juga yang belum memahami, akhirnya berpendapat bahwa indigo, paranormal, peramal itu sama. Memang satu, mungkin katakan lagi nih, istilahnya lebih gampang lagi dimengerti, satu terah mungkin. Tetapi itu golongannya berbeda-beda, spesialisnya beda-beda. Dulu Bapak apa profesinya? Ada garis keluarga kah yang bisa punya kemampuan seperti Gumai? Dari Bapak apa sih? Bapak PNS. PNS. Pegawai negeri sipil. Ibu juga Pensiun, ibu rumah tangga di Palembang. di Palembang. Kamu lahir di Palembang. Lahir Palembang. Sukunya Gumai, Lahat. Suku Gumai. Ya, jadi banyak nih Gumai. Aditya Gumai itu yang paling top. Iya. Aditya Gumai, Sanggar Ananda. Iya. Pernah ketemu beliau? Pernah. Melahirkan banyak sekali aktor ya. Iya. Olga, Ruben dan sebagainya. Kadang kalau lagi jalan di luar atau lagi live di sosial media, apa kabar Aditya Gumai katanya gitu. Bukan Hard Gumai saya bilang. Dan Anda boleh percaya tidak, dia populer gara-gara ikut reality show saya yang berjudul Penghuni Rumah Terakhir. Penghuni Terakhir. Penghuni Terakhir. Dan inilah tokoh yang sangat antagonis. Semua orang dihajar sama dia. Aktingnya luar biasa. Dan dulu waktu itu profesinya adalah pramugara. Pramugara. Iya. Ya, dia keluar di pramugara hanya untuk ikut itu ya. Betul. Dari situ populer dan kemudian menjadi seperti ini. Betul. Ya, saya cuman barangkali pernah ketemu Gumai ini paling di mall ngobrol gitu ya. Betul. Karena saya tahu dia junior saya. Di adat orang Palembang itu saya dianggap senior tuh mesti cium tangan kok tuh. Betul. Dia kita tuh kalau lebih muda cium tangan. Iya. Oke, menarik juga kemudian dia menjadi tokoh yang sangat banyak followernya ya. Mai, dari mana kau dapat kemampuan ini? Sebenarnya dari lahir. Jadi gini, ini kita kalau menurutku balik lagi ke yang tadi topik awal bahwa kalau aku lebih senang disebut sebagai para psikolog. Karena para psikolog itu adalah sosok orang yang mana mempunyai kemampuan spesial itu sudah dari lahir, atau bahasa kerennya sekarang tuh Gifted. Iya, gifted. Dari umur 3-4 tahun, dan aku masih mengingat jelas umur 3-4 tahun itu di Palembang masih kecil, itu aku udah mulai udah mulai ngomong ngoceh sendiri, ngasih tahu ke ibu, ke bapak di Palembang, nanti ini begini, nanti ini gini, dan itu disaksikan sendiri sama ibu, sama bapak di Palembang. Dan bapakku itu sekarang beliau alhamdulillah masih sehat, masih hidup di Palembang. Beliau orang yang sangat anti dengan begitu. Beliau nggak percaya, jadi beliau menutup itu. Padahal beliau itu mempunyai dari keluarga beliau, dari keluarga bapak itu di dusun Lahat itu di Gumai juga mempunyai kemampuan seperti. Oh ada. Iya. Kalau gitu ada dong garis keluarga ada. Iya, ada dari kakek. Pasti kalau dusun dipanggil dukun lah ya. Iya, kalau dusun panggil Wong pinter. Wong pinter. Ya. Dukun beranak, dukun berobat. Ya. Berobat ya. Ini wong pinter. Betul. Nah, sudah terlihat, sudah mulai ngoceng-ngoceng ngomong atau ngeramal dari kecil dari umur 3 tahun. Apa yang dapat ingatanmu yang kau ramalkan benar kata orang? Karena waktu itu kau barangkali juga belum ingat apa-apa ya. Yang paling aku ingat dan yang gak aku lupa itu pada saat SD itu aku lagi jalan sama ibu ke pasar di Palembang, itu naik angkutan umum berdua, terus di angkot itu aku ngomong sama ibu. Posisinya aku duduknya di depan kalau di angkot itu kan oplet, sini supir oplet, sini supir, sampingnya kan bisa 2 orang ya. 2 orang ya. Jadi bertiga. Aku, ibu, sama supir situ. Supirnya denger di Palembang. Aku bilang ke ibu, Bu, nanti di depan ada yang nanti depan mobil kita tuh supirnya nabrak orang di depan situ, nabrak ke ibu-ibu. Nanti kepalanya pecah. Ibu kok langsung mulutku ditutup, langsung tutup mulutku, langsung suruh diem. Supirnya denger.
Itu langsung. Supirnya ngelihat dan aku masih ingat jelas itu, Om. Nggak nyampe Kelang hanya berapa menit kalau nggak salah, nggak jauh dari situ sebelah kiri jalan ada gang, ibu-ibu keluar dari gang langsung dihantam sama mobil kita itu, kepalanya langsung duar, langsung ya kelihatan luka lah, darah dan lain-lain. Supirnya kaget, supirnya langsung ngomong ke ibu, anaknya bu kaget aku bu, katanya gitu, ngapo ini ya bisa ibu ya anaknya ya, gitulah pokoknya namanya. Kok waktu kebiasaan itu sampai sekarang ada dong jadinya? Sampai sekarang, Om. Bukan kebiasaan lah, skill kali ya kalian itu. Itu waktu kau ngoceh itu kau sadar gak gue? Kau sadar mungkin dari banyak kejadian atau dari banyak penglihatan, penerawangan dan kau ucapkan baru kejadian. Bukan nggak sadar atau kejadian. Sadar. Kalau sadar atau nggak sadar, sadar. Tapi kalau sekian lama kemudian ditanya, kadang aku lupa. Emang pernah aku ngomong gitu? Oh. Misalkan hari ini aku ngomong sama si A, gini di tahun depan begini atau bulan depan gini. Nanti bulan depannya atau minggu depannya dia si A ini nanya ke aku, Mai kan lu ngomongnya begini, Mai gini. Emang iya? Emang bener gitu. Atau katakanlah gini, contohnya di sosial media atau di televisi, aku pernah wawancarain di salah satu talk show dan lain-lain. Lalu aku kasih sedikit ramalan atau prediksi di situ. Lalu sekian lama kemudian, berapa bulan kemudian, tiba-tiba rame di pemberitaan. Itu sering, Om. Aku lihat di sosial media, di lambe-lambe turaan segala macam. Berita tentang Hat Gumai meramal begini-gini terjadi segala macam. Kadang aku mikir, emang pernah ya aku gitu. Oh. Itu kan orang yang men-trace back istilahnya ya. Dan akunya kadang bertanya-tanya, emang pernah ya? Inget cari, oh iya. Pernah nggak Mai menyesal gitu? Begitu yang kau ramalkan itu buruk, satu kejadian yang menggemparkan, merugikan gitu, dan kau pernah mungkin kaget atau menyesal, pernah menyampaikan itu? Pernah dan stres, sempat seperti mau nangis, tekanan, nggak bisa tidur, nggak keluar kamar, diem, ditambah lagi dengan tekanan, pressure, banyak wartawan, media, telepon, HP, rangring. Jadi itu kejadian itu pada saat yang mana ya? Pada saat almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi, suami istri yang saat itu di salah satu programku sendiri di salah satu stasiun TV. Di situ mereka diundang sebagai bintang tamu, aku sebagai host sekaligus peramalnya. Terus aku sampein ke mereka berdua, dan saat itu disaksikan di situ ada adiknya yang sekarang masih ada, Fuji. Fuji ada di situ, sedang gendong anaknya Vanessa. Anaknya beliau. Setelah aku sampaikan, wallahualam itu kejadian. Tapi memang sebelum kejadian, almarhum sempat datang ke Bang Denny Sumargo, sama podcast juga. Lalu beliau nyampein ke Bang Denny Sumargo, Bang katanya, gue pernah diramal, katanya begini Bang, ya umur pendek segala macam, bla bla bla, ini segala macam. Apa yang kau sampaikan ke Vanessa di acaramu itu sebenarnya? Pada saat itu, aku sampaikan secara detail. Terjadi wallahualam, terjadi kecelakaan, musibah di jalanan. Di dalam mobil itu ada, aku jelasin ada beliau ini. Tapi aku sampein sekali lagi, aku selalu sampein juga bahwa jangan pernah percaya dengan ramalan, jangan pernah percaya dengan yang namanya Hat Gumai, ya. Jangan pernah percaya dengan yang namanya prediksi dari Hat Gumai atau paranormal manapun. Percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila ada seseorang, Hat Gumai atau siapapun menyampaikan peringatan, cukup dijadikan sebagai
warning bahwa hendaknya kita melakukan hal yang lebih baik, waspada supaya bisa antisipasi, supaya bisa bersiap diri. Contohnya Had Gumai bilang beliau dapat musibah nanti berapa bulan ke depan kecelakaan begini di jalan raya. Maka aku bilang artinya dari sekarang kamu harus berhati-hati. Bawa mobil nggak? Bawa. Ya udah kalau kamu yang bawa kamu hati-hati, cukupin tidur. Kalau ngantuk stop di jalan. Maaf, jangan alkohol, jangan mabuk-mabukan. Oh enggak, ada driver. Ya sudah drivernya diingetin. Kalau bisa mana drivernya. Kalau misalkan nggak penting-penting sekali, jangan keluar, hati-hati di jalan. Jadi lebih mawas diri. Itu yang kedua. Yang pertama artinya kita sebagai manusia jangan lupa sholat, jangan lupa ibadah, jangan lupa doa dimanapun kita berada. Jangan lupa minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya diselamatkan di jalan, sehingga aktivitas, kegiatan di jalanan dimanapun terhindar dari bala musibah. Nah, tetapi sekali lagi jangan jadikan itu sebagai acuan bahwa ini akan terjadi, enggak. Makanya aku bilang jangan percaya dengan ramalan, jangan percaya dengan Had Gumai. Percaya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu aku bilang begitu, Om. Berprasangka baiklah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, berprasangka baiklah terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di depan. Selama di hati kita masih ada iman dan takwa dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekali lagi, kalau misalkan lalai, kita kan manusia ada baik, ada buruk. Kalau misalkan kita lalai, kalau misalkan kita lupa diri, kalau misalkan kita takabur, bersombong diri, lupa sholat, lupa doa, ngantuk tetap bawa mobil, tetap melakukan hal-hal yang dilanggar segala macam, maka bala musibah bisa saja terjadi. Artinya maaf, saya Had Gumai bukan alim ulama, bukan ustadz, ilmu saya masih cetek, saya juga masih mesti banyak belajar, tapi saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa pasti murka. Nah, kejadian yang terjadi terhadap beliau dan lain-lainnya di ramalan-ramalan saya di Had Gumai, itu saya tidak menyalahkan beliau, tetapi sekali lagi namanya hidup itu kan ada qada dan qadar, ada takdir yang memang harus terjadi, maut, jodoh dan rezeki itu sudah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk maut. Aku juga selalu bilang kalau maut, kalau aku bilang nanti kecelakaan, musibah segala macam, wah kata Had Gumai nanti kecelakaan, maka harus berhati-hati. Tapi sekali lagi kalau memang saat itu sudah mautnya datang, kita nggak bisa menghindar gitu loh. Setelah pulang dari sini pun kalau mautku memang Had Gumai harus pergi ya sudah, tapi jangan ya. Tapi ya kita berserah diri gitu. Sudah Allah yang menentukan. Tapi sekali lagi aku yakin bahwa segala sesuatu itu kalau kita lakukan dengan diiringi dengan iman dan takwa, insya Allah jauh dari bala musibah. Nah, balik lagi ke yang tadi Om, yang beliau tadi, ternyata kejadian dan itu rame di pemberitaan, rame di sosial media, segala macam wartawan, media menghubungi, WA, telepon segala macam, dan aku stres, aku diem di kamar, aku kunci pintu, aku matiin lampu, aku kabarin semua teman-temanku, aku mau istirahat, Ma itu rame, Ma itu gimana, Ma ini segala macam, teman-teman semua, ya banyak lah, contoh kayak Bang Densu Margo, Ma itu gimana lo, Ma gini-gini, Karo segala macam ini, Ma ini gimana, dan aku diem, aku stres, aku sedih ya, tertekan ya, menyesal ya menyesal. Tetapi sekali lagi kadang aku berpikir Om, kalau menyesal ya mau gimana lagi, mungkin memang ini harus terjadi, ya sudah, ya, apa boleh buat. Tetapi setelah dari situ alhamdulillah ada apa ya? Jadi ada Dedi Dodi ini bapak kandungnya almarhumah Vanessa Angel, ayah kandungnya Pak Dodi atau biasa panggilan akrabnya Dedi Dodi itu sempat kontak-kontakan sama saya, Mas Gumai apa kabar? Setelah kejadian, Mas Gumai, saya udah nonton gini-gini segala macem. Ketemuan yuk, kapan ziarah datang ke makamnya Vanessa Angel.
Oh iya, Dedi siap Dedi. Ya. Ya udah, akhirnya saya baru mau keluar ke makam, sempat ketemu Dedi juga, Dedi, Dodi, adeknya Vanessa, Mayang dan lain-lain. Tapi balik lagi kalau ditanya ada penyesalan segala macam, iya ada. Bisa lah. Ada. Sudah meramal itu. Sudah meramal itu, iya. Proses Gumai dapat ini apa? Penglihatan lebih dulu dari orang lain, ya kan gitu ya istilahnya ya. Kamu bisa melihat sesuatu yang belum terjadi atau orang lain belum lihat terjadi. Itu prosesnya seperti apa, Mai? Itu prosesnya itu muncul dengan sendirinya, Om. Secara visual di mata, visual gambaran, di pikiran, sama di batin. Terus sekali lagi banyak orang di luar sana suka ada yang ngomong, mungkin ada yang bisikin, Mai. Ada pernah mendengar nggak bisikan? Insya Allah, alhamdulillah nggak ada, nggak pernah. Bahkan jujur, aku itu selalu kalau aku sholat Om, aku selalu ngomong gini, ya Allah, ini kan aku terkenal, namaku populer. Tapi terkenalku dan populerku tuh bukan sebagai aktor film gitu, bukan sebagai aktor film laga, aktor film seperti Nicholas Saputra, bukan, tapi sebagai paranormal. Dan ini sedikit membuatku kaget juga. Tetapi aku mau bilang ya Allah, kalau misalkan memang ini sudah jalanku, maka aku akan jalanin. Ya, kalau misalkan ini takdir yang harus kujalani, kujalani. Tetapi aku minta tolong ya Allah, kalau misalkan memang ini baik, kasih lihat, perjelas penglihatan itu untukku, apapun itu. Contohnya ya Allah, ini caraku bernegosiasi dengan Tuhan dalam doa, dalam sholat, dalam sujudku. Caraku bernegosiasi. Ya Allah, tadi ada yang nanya ke aku ya Allah, temanku itu nanya, Mai, kira-kira aku nanti begini nggak ya Mai? Nah ini gimana ya Allah? Kira-kira aku diizinin nggak? Kalau diizinin, tolong kasih penglihatan kepadaku. Kalau enggak ya sudah, tutup. Kalau nggak bisa, aku akan bilang ke temanku, nggak bisa. Lu kok nggak bisa, Mai? Lu kan jago, terkenal begini, semuanya terjadi gini. Ya jujur aku nggak ngelihat, nggak ketutup. Dan aku meyakini dalam hati dan pikiranku, berarti nggak diizinin sama Allah. Gitu. Tapi pernah terjadi Om, jujur aku juga, ya Allah, besok aku mau syuting. Atau besok aku mau ada jadwal dengan orang, dan kalau misalkan diizinin, tolong kasih aku kemudahan dan diizinin dibukakan. Kalau misalkan enggak, ya sudah, aku akan sampein kalau itu tertutup gitu. Dan besoknya itu kelihatan jelas, dan kemudian hari terjadi gitu. Jadi aku selalu, pada intinya aku selalu alhamdulillah, insya Allah dan seterusnya selalu minta izin dulu sama yang di atas. Saya masih bingung dengan prosesnya. Kau itu tahu-tahu dapat misalnya artis A akan gini-gini, baru kau sampaikan. Atau karena ada pesanan, Mai tolong liatin ini ke depannya bagaimana, atau gimana nih? Ya. Kalau aku ada dua konsep, ada dua cara. Yang pertama, permintaan. Yang permintaan ini adalah contoh aku di salah satu acara atau di suatu tempat dengan seseorang nanya, Mai, sosok ini atau aku ini akan seperti apa, Mai? Apakah akan, contoh kasus artis, apakah akan bercerai atau bertahan? Apakah aku akan sehat atau sukses atau gagal? Apakah nanti aku punya anak atau enggak? Gitu. Bisa ya? Iya. Nah, biasanya ini aku mengerucut lagi Om. Ini ada dua cara aku biasanya. Ada dua yang ku dapat. Yang pertama langsung bisa ku jawab, karena langsung bisa kadang terlihat tergambar. Kadang belumnya itu adalah selesai ketemu aku pulang, ternyata baru kelihatan dia Om di jalan. Baru ku kabarin. Itu visual ya? Visual. Oke, terus? Visual. Lalu yang kedua adalah keinginanku sendiri. Setelah dari sini aku pulang ke rumah, terus nanti malam aku nyari sendiri. Aku mau ngelihat sosok Bapak Prabowo Subianto. Kira-kira beliau
besok seperti apa yang terjadi dengan beliau. Aku jujur Om, kalau di rumah aku mandi bersih, ambil wudhu, aku sholat, aku doa dalam sujud, selesai itu aku duduk sendiri. Meditasi tapi bukan bertapa. Meditasi aku lebih merenung, lebih mencari. Tafakur kali ya tepatnya. Iya. Ya mungkin ya. Okay. Iya. Sampai akhirnya aku mendapat gambaran. Itu terlihat di aku Om. Muncul secara visual muka Pak Prabowo sedang menggunakan jas warna krem, dasinya merah, berjalan, rambutnya belah samping. Oh gitu bisa lihat ya. Kirinya banyak militer. Sevisual itu. Iya. Nah itu sebagai contoh itu. Tadi barusan terlihat baret ungu berarti marinir, sebelah sini baret jingga Kopasgat sedang berjalan. Nah, tapi kalau misalkan agak sulit, itu aku agak sulit mencarinya. Ini kemana lagi nih? Ini kemana lagi gitu. Dan itulah alasanku kenapa aku itu sebenarnya Om salah satu sosok orang yang sulit untuk konsentrasi. Contoh, pada saat sekarang aku berada di depan Om Helmi, itu di depanku ini, di pikiranku sama di mataku itu penuh. Iya. Jadi tabrak-tabrakan semuanya. Jadi aku selalu belakangan ini selalu berusaha untuk kalau ketemu orang selalu untuk duduk dalam hati konsentrasi, fokus dengan orang yang ada di depanku. Jangan sampai aku bingung gitu, karena rame di sini. Oh gitu ya. Iya. Mai, pernah nggak dalam penglihatanmu akan terjadi sebuah kejadian, ternyata tidak terjadi? Oh pernah. Aku meramal lalu itu tidak terjadi. Iya. Pernah. Apa penyebabnya? Ramalan tidak terjadi itu. Ya. Contoh, ada orang yang tiba-tiba Gumai ramal aku dong. Lalu aku bilang jangan dulu Mbak, aku bilang gitu. Jangan dulu, karena aku butuh situasi kondisi yang mendukung. Aku butuh fisikku yang fit. Aku butuh konsentrasi. Aku nggak bisa pada saat ditodong di tempat rame, di jadi area nggak bising. bisa serta-merta ya. Ada persiapan-persiapan. Ada persiapan-persiapan. Tapi kalau misalkan dipaksa dan itu harus terjadi, maka aku yakin itu nggak akurat. Makanya aku selalu meyakini orang, kalau misalkan ada orang yang bertanya kepadaku, lebih baik jangan dulu sekarang. Nanti pada saat di waktu yang tepat, aku bisa konsentrasi, aku bisa ini. Kalau misalkan dia maksa, ya udah, pertanyaannya apa? Nanti aku cari waktu deh untuk aku konsentrasi. Mau itu di rumah, aku di kamar atau apa. Cuman kan kebanyakan belakangan ini orang maksa maksa. Ngebet, apalagi yang ABG yang muda-muda. Itu maksa, maunya ayo dong gini-gini. Tapi kalau nggak diladenin nanti dibilang sombong, nanti dibilang belagu, nanti dibilang inilah itulah. Kalau sekarang profesi ini kan banyak yang membutuhkan ya, Mai. Kamu dipanggil, diundang, dihubungi untuk membantu, betul ya? Betul. Kalau boleh tahu tuh segmennya, apakah banyak orang tua, apakah Gen X atau Gen Z pun udah mulai butuh bantuan dari semua lapisan aku, semuanya. Yang pertama dari kalangan politik, pemerintahan. Jadi waktu pemilu kamu panen ya? Oke, terus? Yang kedua dari kalangan pengusaha, dari berbagai daerah, bahkan di sebagian negara. Lalu ada dari kalangan ibu rumah tangga, emak-emak, itu banyak sekali, yang paling banyak juga emak-emak itu. Yang cemas-cemas itu ya? Ya. Dan remaja ABG, bahkan di bawah umur. Tapi aku selalu menekankan bahwa aku nggak pernah meladeni anak di bawah umur. Nggak pernah. Kalau anak itu maksa, pasti dia aku ceramahin. Sekolah yang bener, bilang gitu. Ngapain kamu ramal-ramalan, main sosial media segala macem. Tuh kulihat profilnya kayaknya masih SMA, udah sekolah yang bener, mikirin kuliah, jadi orang segala macem. Ngapain inilah itulah segala macem gitu.
Tapi memang pertanyaannya lucu-lucu kalau yang di bawah umur. Tapi pada intinya aku semuanya, semua kalangan, semua lapisan. Artinya ini udah jadi profesi ya? Apa mencari nafkahnya seorang Hatguma itu dari memberikan jasa meramal? Belakangan kalau aku bilang enggak sih, ya memang iya. Bisa dibilang iya sih, Om. Iya, bisa dibilang iya. Makanya aku lebih senang disebut para psikolog. Bukan paranormal, bukan dukun. Karena ini Para profesi. psikolog. Karena ini profesi. Dan kebetulan aku juga menyukai dunia psikologi. Aku mendalami dunia psikolog. Oh, Kebetulan aku juga mengambil kuliah psikologi di salah satu universitas. udah tamat. Belum. Oke, Kan sebelumnya aku perhotelan. ya. Dari perhotelan aku ke Pramugari ya. pramugara, Pramugara. penerbangan. Lalu aku fokus ke dunia psikologi. Sekarang di psikologi belum selesai, baru mau mulai. Tapi aku mengambil contoh para psikolog itu menggabungkan. Aku gabungkan ilmu psikologi dan ilmu dan kemampuan spiritual. Yang orang bilang di luar sana spiritual. Kemampuan yang kupunya dalam dunia spiritual, orang bilang meramal, memprediksi, aku gabungkan dengan dunia psikologi. Dan aku ada acuan di luar sana pada tahun kalau nggak salah 1965 itu ada para psikolog yang terkenal dan populer di dunia. Yang aku ingat itu namanya Hung Jang kalau nggak salah. Chinese. Cina. Bukan Cina. Kalau nggak salah Jerman. Dia populer, terkenal di dunia. Para psikolog yang dia menggabungkan ilmu psikologi dan ilmu spiritual. Spiritualnya itu dia bermain kartu tarot. Dia mempelajari kartu tarot. Dia mempelajari ilmu zodiak, Gemini, Aries, Libra, horoskop. Dia gabungkan lagi dengan mempelajari kartu tarot. Dia mempelajari juga ilmu alam di bawah sadar, yang saya mengartikan bahwa ilmu di bawah alam sadar itu adalah meramal. Lalu dia gabungkan dengan kemampuan secara akademik yang dia miliki, yaitu psikologi. Dia gabungkan itu jadilah para psikolog. Itulah kenapa ketika ada orang bilang Hatgumai mau dibilang para psikolog, dia ngawur. Datang dari mana? Saya cuma bilang kamu bisa cari tahu. Zaman sekarang ada Google. Ada para psikolog terkenal di dunia, bahkan itu dari tahun 1960-an, dan sebelumnya juga sudah ada. Itu para psikolog itu sudah ada. Gabungan dari ilmu spiritual, peramal, kartu tarot, dan psikologi. Orang-orang Swiguma itu kadang-kadang dilengkapi dengan jasa penyembuhan ya. Ini enggak? Iya, gimana? Dilengkapi dengan jasa penyembuhan. Kamu punya ini, sakit ini, sebaiknya kalau tidak kamu akan gini-gini. Oh iya. Oleh karena itu harus gini-gini. Ada begitu juga? Ada begitu juga. Ada. Oke. Ada. Aku juga kadang begitu. Terkadang diminta, kadang mau sendiri, ngomong sendiri. Ketika aku tanpa sadar berada di luar di jalan, ketemu orang yang nggak aku kenal, terkadang aku ngomong sendiri. Oh ya? Mas, Ya. aku bilang. Hati-hati. Hati-hati, bilang. Ini contoh dalam penerawangan. Hati-hati. Nanti di jalan. Saat itu aku pernah ada pengalaman. Aku lagi jalan sama temen. Itu orangnya masih ada. Mita the Virgin. Grup The Virgin. Aku manggilnya kakak. Kak Mita itu jalan sama aku di salah satu tempat. Terus aku nyamperin orang. Mas, nanti di jalan hati-hati ya. Nanti di jalan kecelakaan, dong gitu. Nanti tabrakan. Jadi bawa mobilnya hati-hati. Ini kalian pacaran ya? Si laki-laki itu terkesan sedikit kaget dan marah gitu. Apa-apaan nih, kenal enggak atau enggak, nyamperin. Tapi mungkin si yang perempuan tahu kalau itu Hatgumai. Yang perempuan seneng. Katanya, Mas Hatgumai ya? Iya gini. Enggak, aku cuma mau nyampein itu aja. Bawa mobil kan? Iya bawa mobil, kata yang cewek. Yang cowok udah kelihatan kesel gitu ya Mas. Saya cuma mau nyampein Mas hati-hati sebelum itu. Tapi kalau percaya boleh enggak udah. Tapi tetap yakin sama Allah, aku bilang gitu. Tapi hati-hati ya, aku bilang gitu. Iya bawa mobil Mas. Itu gimana Mas, katanya. Nanti di jalan
Aku ngelihat sih seperti itu, makanya hati-hati, insya Allah jangan lupa doa. Akhirnya yang ceweknya bisikin sama cowoknya, mungkin dibisikin itu Hatgumai gitu. Saat itu ada Kak Mita di Virgin tuh langsung, lo ngapain sih katanya gitu, udah sini katanya gitu, sini udah nggak usah ini ntar orang marah lagi. Terus si cowoknya udah tahu, mungkin udah dibisikin sama yang cewek, jadi berubah ekspresinya lebih senang. Akhirnya ceweknya minta nomor HP, cowok pakai HP cowoknya yang pegang HP aku kasih segala macam. Singkat cerita malamnya ngabarin dia kecelakaan berdua. Tapi selamat, alhamdulillah selamat. Cuman mobil, aku tanya lebih detail, katanya mobilnya rusak, cuman alhamdulillah mereka berdua selamat di jalan. Nah, itu satu contoh. Kedua, kadang juga sedikit ekstrim kalau aku ngelihat ada perempuan di jalan, ntar aku kalau lagi aku kan orangnya mut-mutan. Kalau moodku lagi kelewatan, aku suka ngomong, Mbak pakai susuk ya, bilang gitu. Tahu Mbak kaget, Mbak hati-hati ya Mbak, aku bilang gitu. Lebih baik Mbak saranku, bilang gitu. Mbak tahu aku nggak? Enggak Mas, kayak gitu. Oh Mbak nggak tahu aku ya, kalau Mbak belum tahu coba searching dulu, bilang gitu. Wah Hatgumai ya, katanya gitu. Iya, aku cuma mau bilang, Mbak kalau kuliah pakai susuk, tapi nggak tahu Mbak mau ngaku atau enggak. Tapi aku cuma mau bilang, Mbak lebih baik dilepas dari sekarang, karena nanti matinya susah, bilang gitu. Nggak diterima bumi, bilang gitu. Nyusahin keluarga segala macam. Jangan bilang itu Mbak mau mencari rezeki, mau pengasihan atau apapun itu, jangan percaya. Malah yang ada memperkeruh dan mempersulit hidup Mbak, bilang gitu. Banyak setan yang mendekat, banyak balak musibah yang mendekat. Jadi lebih baik lepas Mbak, bilang gitu. Oh, yang benar Mas, iya. Jadi kadang itu kalau kumat itu. Kalau lagi kumat itu. Oke, semoga kita ternyata ada ya orang begini. Ini sama nggak dengan orang yang punya sixth sense, Gumai itu? Lebih kurang sama sih. Sama ya? Sama. Sixth sense. Iya. Indra keenam. Iya, sama. Oke. Pertanyaan terakhir. Ramalanmu, aku nggak mau ramal-ramal yang lain. Apakah Indonesia akan lebih baik? Insya Allah lebih baik. Lebih baik. Insya Allah lebih baik. Itu yang kita tunggu. Iya. Ya. Aku dengar kau pernah meramal tsunami, meramal apa gitu ya. Ya, itu yang paling penting ya. Jadi saya berharap kita optimis ya, membawa sesuatu yang membuat kita optimis. Jadi menurut Gumai, saya pun begitu. Saya bukan peramal, tapi saya melihat bahwa saya merasakan bahwa Indonesia pasti akan lebih baik. Terima kasih Dinda. Ya. Sukses. Sama-sama. Ya. Jadi orang tidak pernah nyangka dia adalah tentara. Apa nih cadangan? Komponen cadangan. Komponen Angkatan cadangan. Udara. Tidak aktif ya. Tidak aktif, sedang tidak aktif Sedang kalau tidak aktif. sedang tidak ditugaskan Perlukan oleh negara. Oke. Jadi ini cadangan yang standby lah ya. Iya, Oke. cadangan. Itu dia. Jadi Anda udah tahu inilah talk show saya jarang membahas yang begini, tapi ini menarik. Saya pengen melihat dari sisi lain. Saya tidak minta dia meramal ini nanti gimana, ini nanti gimana. Kecuali tadi, dan itu termasuk ekspektasi saya. Saya berharap Indonesia menjadi lebih baik. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.